Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Linda Pratiwi SPD, Guru Bahasa Indonesia kelas 7 SMPN Negeri 1 Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Setelah mengikuti pelatihan mandiri Merdeka Mengajar yang terdiri dari 7 topik, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata pada topik pertama Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik Merdeka Belajar, diharapkan dapat memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, memahami untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya, serta dapat menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak, Ibu guru hebat, dalam topik Merdeka Belajar terdapat 5 modul yang terdiri dari modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak, Ibu guru hebat, pada modul pertama mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Salah satu langkah awal kita sebagai pendidik adalah bagaimana memaknai dan menghayati pribadi sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Pada modul selanjutnya, yaitu mendidik dan mengajar. Pada modul ini, kita belajar berefleksi mengenai praktik mengajar. Pemahaman terhadap kata pendidikan dan pengajaran kadang masih membingungkan. Menggabungkan istilah tersebut dapat mengaburkan pengertian yang sesungguhnya. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Maka pengajaran salah satu bagian dari pendidikan. Sama halnya dengan mengajar adalah salah satu bagian dari mendidik. Menjadi guru atau pendidik itu sangat menantang, apalagi dengan perubahan zaman yang dinamis seperti yang kita alami saat ini. Guru perlu beradaptasi terhadap perubahan. Pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, tapi mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin, dan pada akhirnya murid dapat melancarkan hidup untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Bapak, Ibu guru hebat, pada modul selanjutnya mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, di mana dalam modul ini pendidik harus terus bergerak dinamis menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat sesuai dengan kodrat keadaan, di mana setiap murid memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Kodrat alam adalah kodrat yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Murid dengan kodrat alam perkotaan sejatinya dilihat sebagai masyarakat perkotaan. Sedangkan kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan pada murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Maksudnya adalah isi dan irama pendidikan berkembang dinamis sesuai dengan perubahan zaman. Pendidikan di zaman kemerdekaan tentu berbeda dengan pendidikan pada abad 21. Untuk itu, kita perlu bergegas menyesuaikan pendidikan dengan kontrol zaman untuk membantu siswa mencapai selamat dan bahagia. Bapak, Ibu guru hebat, untuk mewujudkan dan menjaga itu semua, Ki Hajar Dewantara menyebutkan sebagai asas trikon.
yaitu terdiri dari kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu adalah kemajuan kebudayaan merupakan keharusan lanjutan langsung dari kemajuan itu sendiri. Konvergen adalah kebudayaan menuju arah kesatuan dunia kemanusiaan. Konsentris adalah kebudayaan harus mempunyai karakteristik dan sifat kepribadian sendiri sebagai pusatnya dalam lingkungan kebudayaan dunia. Bapak Ibu guru hebat mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Melatih keberanian berpendapat, olah akal, mengasah perasaan dan perilaku, olah rasa, memunculkan kehendak, olah karsa, dan menyerap pengetahuan, yaitu kognitif atau pengetahuan. Bapak Ibu guru, pendidik harus mampu memahami kodrat murid sebagai individu yang sadar, mampu memikirkan, memahami, merasakan, berempati, berkehendak, dan bertindak agar murid mampu berefleksi mendapatkan pemahaman bermakna. Bapak Ibu guru hebat, pada modul ini pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan hanyalah sebagai tuntutan. Perspektif pendidik tidak selalu sama dengan perspektif murid. Sebagai pendidik, sebaiknya tidak hanya memberikan pengetahuan dan informasi saja. Setiap murid memiliki kodrat, kekuatan, potensi yang berbeda-beda. Mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan, atau potensi murid. Menerapkan sistem pembelajaran proyek dan digitalisasi pembelajaran untuk mencapai tujuan murid selamat dan bahagia, serta menerapkan sistem AMONG. Menurut Ki Hajar Dewantara, mengenalkan sistem AMONG sebagai suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran yang dikenal dengan ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani. Guru tidak hanya sekedar memberikan motivasi, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Salam Merdeka Mengajar.